Selamat datang di podcast Berpikir Saja Dulu. Di episode pertama ini, kita akan membahas sebuah topik. Sebenarnya udah lama sih teman-teman, cuman baru kali ini saya bisa buat podcast yang pertama kali. Ya bukan podcast sih, lebih ke arah berbagi cerita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat berat, tapi ternyata bisa nyelamatin kita dari overthinking, drama hidup, sampai dari notifikasi WA keluarga, yaitu stoikisme atau stoicisme untuk lidah Indonesia. Itu filosofi kuno dari Yunani. Lahirnya sekitar 300 sebelum Masehi, teman-teman. Ya, kira-kira 2300 tahun yang lalu, sebelum orang-orang mengenal editor, sebelum orang-orang mengenal reels Instagram yang pasti ya. Jadi yang pertama kali ngenalin konsep kuno ini yaitu Zeno dari Citium. Intinya, Stoik itu mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah kondisi dunia yang sedang berisik-berisiknya. Filosofi ini bukan soal jadi kaku atau jadi antisosial, tapi soal mengendalikan diri, fokus kepada hal yang bisa kita kontrol dan tidak yang kita kontrol. Salah satu ide paling penting dalam stoikisme adalah bedain mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang tidak bisa kamu kontrol. Contohnya, cuaca tidak bisa kamu kontrol. Omongan orang tidak bisa kamu kontrol. Akan tetapi, responmu terhadap orang atau responmu terhadap cuaca itu yang bisa kamu kontrol. Kalau kamu udah bisa bedain dua hal itu, hidup jadi nggak lebih mudah sih, tapi lebih jelas aja. Dan kadang itu udah cukup. Stoikisme itu berkembang besar dan diperkuat oleh 3 tokoh besar. Yang pertama adalah Seneca. Seneca adalah seorang penulis, penasihat kaisar, tapi tetap sering membahas tentang kesederhanaan. Yang kedua adalah Epictetus, mantan budak yang ngajarin filosofi. Kata dia, "It's not what happens to you, but how you react to it that's matter." Yang ketiga adalah Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang nulis buku hariannya, isinya refleksi tentang stoikisme. Bayangin aja, penguasa dunia nulis, "Gua harus sabar hari ini selama tiap pagi." Kenapa stoik itu masih relevan? Karena sekarang tuh hidup makin banyak noise-nya. Dari sosial media, ekspektasi, tekanan hidup, semua bikin kita gampang lelah. Stoik ngajarin kita untuk jangan reaktif, jangan terjebak oleh ekspektasi palsu, dan jangan drama sama hal yang belum pasti terjadi. Stoik itu kayak GPS buat ketenangan batin. Nggak bakal bikin kamu sukses instan, tapi bisa bikin kamu waras walau lagi gagal. Untuk aplikasi nyatanya seperti, pagi ini kamu itu terbangun, terus ada notifikasi. Isinya email yang sangat banyak dan tugas yang mendadak. Apa yang bisa kita lakukan? Panik, ngomel, atau salahin dunia? Padahal, Stoik itu ngajarin, tarik nafas, tugas sudah datang, kamu bisa kontrol cara kamu ngerjainnya, bukan dengan ngebatalin realitasnya. Atau kamu lagi macet, yang bisa kamu kontrol playlist Spotify kamu, atau cara kamu nerima macet itu sambil nggak meledak di dalam mobil. Stoikisme itu bukan berpikir sok bijak, akan tetapi cara berpikir kita yang ngingetin kita tenang, kendaliin apa yang bisa kita kontrol, dan melepaskan apa yang bukan kita kontrol. Di podcast Berpikir Saja Dulu, kita tidak bisa memberi solusi, tapi ngajak kamu untuk mikir langsung. Siapa tahu jawabannya udah ada di situ. Cuman belum sempat kamu dengerin. Gue Arya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa, kalau hidup lagi ribet, tarik nafas, berpikir saja dulu.